Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan membahas di bab baru, yakni bab 2 yang berjudul Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan hari ini adalah pertemuan kelima. Dan yang kita bahas pada pagi hari ini yakni wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi zona laut teritorial, zona landas kontinen, zona ekonomi eksklusif. Di sini kita akan membahas apa saja, yakni tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita langsung saja mulai. Yang pertama, memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa kalian amati gambar di layar HP Anda, yakni peta negara Indonesia. Setelah kalian melihat, kalian bisa menyimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan. Dan itu juga sudah termasuk di dalam pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kalian juga bertanya-tanya, sering kalian dengar Nusantara dan kesatuan wilayah. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa sih Nusantara dan apa sih juga kesatuan wilayah. Nah, kalau Nusantara sendiri, yakni istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Sedangkan kesatuan wilayah tersebut juga mencakup meliputi yakni yang pertama kesatuan politik, kesatuan hukum, dan kesatuan sosial budaya serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu adalah pengertian dari kesatuan wilayah. Yang kedua yang kita akan pelajari yakni zona laut teritorial. Nah, silahkan kalian bisa lihat di layar HP Anda. Zona laut teritorial itu yang bagaimana dan seperti apa bisa kalian lihat. Untuk penjelasannya, silahkan kalian dengar penjelasan dari saya. Zona laut teritorial, batas laut teritorial ialah garis kayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial di sebelah laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal atau perairan dalam Laut Nusantara. Garis dasar adalah garis kayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar sehingga negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Nah, tadi pengertian dari zona laut teritorial dan beserta penjelasannya. Dan kita lanjut yakni zona landas kontinen. Nah, kalian
lihat terlebih dahulu mana yang namanya landas kontinen. Nah, sambil kalian lihat, kalian bisa mendengarkan penjelasan dari saya. Zona landas kontinen atau landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landas kontinen, yaitu landas kontinen Asia dan landas kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas di negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Kita lanjut berikutnya, yakni zona ekonomi eksklusif. Bisa kalian lihat juga apa yang dinamakan dengan zona ekonomi eksklusif. Bisa kalian lihat di gambar layar HP Anda. Berikut penjelasan dari saya tentang ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Nah, jadi kalian bisa tahu apa yang dinamakan zona ekonomi eksklusif. Nah, tadi juga banyak kita bahas tentang laut, batas-batasnya. Sedangkan bagaimana dengan wilayah daratan di Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah laut. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, dan sebagainya. Hal-hal yang disebutkan tadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kemajuan negara kita tercinta yang harus selalu kita syukuri. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk kesempatan kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan kepada guru kalian dengan menggunakan platform yang sudah disediakan oleh guru Anda. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan menjadikan berkah di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.